Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kisah Yusuf yang setia di Mesir, Alkitab tiba-tiba mengajak kita berbelok ke sebuah kisah yang tidak nyaman. Kisah Yehuda dan Tamar. Mengapa kisah ini disisipkan di sini? Karena Alkitab ingin menunjukkan kontras yang tajam. Ketika Yusuf sedang dibentuk melalui penderitaan, Yehuda sedang jatuh melalui kompromi moral. Namun di tengah kekacauan itu, Allah tidak berhenti bekerja. Seringkali kita mengira Allah hanya bekerja melalui jalan yang rapi dan ideal. Namun Kejadian 38 mengingatkan kita, Allah juga bekerja melalui kisah yang berantakan, bukan untuk membenarkan dosa, tetapi untuk menyingkapkan anugerah dan membawa pertobatan. Saudara, pasal ini dibuka dengan kalimat yang sederhana namun menentukan. Pada waktu itu Yehuda pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Ini bukan sekedar langkah fisik, melainkan langkah rohani yang menjauh dari perjanjian Allah. Yehuda berasimilasi dengan budaya Kanaan, menikah dengan perempuan setempat, dan perlahan kehilangan kepekaan rohani. Menjauh dari komunitas iman sering menjadi awal dari kompromi yang lebih dalam. Tamar adalah korban dari ketidakadilan. Ia kehilangan suami demi suami, dan haknya untuk masa depan ditunda tanpa kepastian. Ketidakadilan yang tidak ditangani manusia tidak pernah luput dari pandangan Allah. Tamar tidak bersalah, namun ia dibiarkan menanggung masa depan yang gelap. Allah melihat jeritan yang tidak terdengar. Dalam keputusasaan, Tamar bertindak dengan cara yang tidak ideal. Alkitab tidak memuji caranya, namun juga tidak menutup mata terhadap ketidakadilan yang melatar belakanginya. Allah bekerja bukan dengan membenarkan dosa, tetapi dengan menyingkapkan kebenaran dan membawa pertobatan. Tuhan memakai situasi yang rusak untuk menyatakan siapa yang benar dan siapa yang harus bertobat. Yehuda cepat menghakimi Tamar, namun ketika bukti ditunjukkan, ia tidak dapat mengelak. Inilah momen ketika topeng religius jatuh dan kebenaran dibukakan. Orang berdosa sering tergoda menjadi hakim moral hingga kebenaran memaksa mereka melihat diri mereka sendiri. Saudara, kata-kata Yehuda menjadi titik balik. Ia lebih benar daripadaku. Pengakuan ini bukan akhir dalam kehinaan, melainkan awal pemulihan. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada alasan, hanya pertobatan yang jujur. Sejak saat itu, Yehuda berubah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan rela berkorban. Dari kisah yang penuh kegagalan ini, lahirlah Peres, leluhur Daud, dan akhirnya Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 3. Disinilah Injil bersinar terang. Allah tidak memilih jalur yang bersih, melainkan jalur yang ditebus oleh anugerah. Keselamatan adalah karya Allah, bukan prestasi manusia. Saudara, dalam Kristus, yang tertindas mendapat keadilan, yang bertobat mendapat pengampunan, yang rusak dipulihkan. Yesus lahir dari silsilah yang tidak sempurna untuk menyelamatkan manusia yang tidak sempurna. Saudara, Kejadian pasal 38 mengajarkan bahwa
Menjauh dari Allah membuka pintu kehancuran moral. Ketidakadilan yang tersembunyi tetap dilihat Allah. Allah bekerja bahkan melalui situasi yang rusak. Pertobatan sejati membuka jalan pemulihan. Anugerah Allah lebih besar dari kegagalan manusia. Kristus adalah bukti bahwa Allah menebus sejarah yang kelam. Saudara, jika masa lalu saudara penuh kegagalan, jangan putus asa. Di tangan Tuhan, pertobatan dapat menulis ulang masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang adil dan penuh kasih karunia. Engkau melihat yang tertindas dan mengampuni yang bertobat. Ampuni kegagalan kami, pulihkan hati kami, dan pakailah hidup kami, meski tidak sempurna, untuk menggenapi rencana-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus, Juru Selamat penuh anugerah, kami berdoa. Amin.